untuk kita semuanya di Kabupaten Nganjuk untuk menyiapkan terlaksananya musyawarah kerja PBNU Jawa Timur. Sebentar, ini supaya nyaman melihat. Sip. Baiklah, saya akan menyampaikan dakwah digital sebuah peradaban baru. Bagaimana dengan pesantren kita? Hari ini kita bersama-sama berada di dalam sebuah era baru. Era baru ini era yang belum lama, paling 10-20 tahun yang lalu, dan pergerakannya hari ini semakin hari semakin luar biasa. Dulu nggak pernah kita bayangkan kegiatan seperti ini, live streaming ya, yang bisa diikuti oleh tidak hanya kawan-kawan kita di ruangan ini, tetapi juga saudara-saudara kita di luar ruangan ini sampai di ujung dunia bisa mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Ini semuanya adalah barokahnya digitalisasi. Kemudian bagaimana dengan pesantren kita? Inilah yang coba saya analisis dan kemudian nanti kita diskusikan bareng-bareng dengan para Gus, para Nawani, kemudian juga para Bunyai serta para ustadz-ustadzah semuanya. Baik, saya akan memulai dari sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini adalah menjelaskan sebuah kondisi di mana kita ini berada di dalam ruang waktu yang saat ini berada di sini. Kemarin atau tadi berada di rumah, kemarinnya kita melakukan apa dan seterusnya. Intinya adalah bahwa manusia ini diperintah oleh Allah untuk senantiasa melakukan evaluasi dalam merancang masa depan yang lebih baik. Ya. Jadi pada pesantren kita ini ditantang, dan ini merupakan seruan daripada Allah kepada kita semuanya untuk senantiasa bergerak maju. Kalau pesantren ini tidak kemudian berpikir secara visioner jauh ke depan, maka pastinya pesantren ini adalah tinggal kenangan. Ya. Seperti lagu-lagu lawas laginya EBD gitu ya, elegi cinta kayak gitu, yang sekarang sudah tidak dikenal lagi oleh anak-anak era milenial, era post milenial sekarang ini. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita sebagai pejuang-pejuang NU, pejuang-pejuang pondok pesantren ini senantiasa berpikir untuk santri-santri kita ini mau diapain. Santri-santri kita ini ke depannya dunianya sudah berbeda jauh dengan dunia kita hari ini. Oleh karena itu sekali lagi para Gus wajib berpikir visioner. Ya, jangan kemudian melihat masa lalu. Ya, masa lalu itu dibagikan sebagai referensi untuk kita kemudian maju. Tidak hanya berjalan, tetapi harus melompat untuk menggapai masa depan sehingga kita setara dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Indonesia maupun berada di dunia internasional. Bagian daripada lembaga pendidikan yang sangat kuat pondok pesantren jauh sebelum adanya Republik Indonesia itu adalah sudah eksis yang namanya pondok pesantren. Konon disebutkan adalah dimulai zamannya Sunan Ampel. Ya, bagaimana beliau menciptakan sebuah kelembagaan agama yang sangat unik, yang sangat khas, yang dinamakan dengan pondok pesantren itu. Nah, kemudian para sahabat-sahabat semuanya, dari sini sudah saya bingung bahwa lembaga pendidikan Islam saatnya membuat patar besar menuju kemajuan.
Jadi saat ini adalah saat yang paling tepat, yang paling enak, yang paling strategis untuk kita melompat ke masa depan. Karena apa? Karena kita sumber daya dan daya dukung semuanya ada tersedia. Adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat, semuanya adalah anak-anak milenial, ya, anak-anak postmilenial yang mempunyai pengetahuan jauh lebih luas dibandingkan dengan para senior-seniornya. Ya, jadi sumber daya di pondok pesantren luar biasa. Putra-putra kiai tidak hanya melulu di pesantren, tapi sudah berada di berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini. Putranya kiai tidak sedikit yang kuliah kedokteran, yang kuliah di ekonomi, kuliah di teknik dan lain sebagainya. Ini adalah mempunyai kontribusi yang sangat luas, ya, yang sangat panjang di dalam kerangka membangun kondisi yang lebih maju di lingkungan pesantren. Kemudian di samping sumber daya, maka politik, regulasi, ledakan populasi kaum santri, elit nasional dan internasional semuanya memihak kepada kita. Secara internasional baru saja kita mengikuti yang namanya R20, ya, R20, Religion 20, Religion 20, ya. Apa message daripada R20 itu? Message daripada R20 adalah bagaimana kita sengaja untuk mempromosikan, ya, Islam wasatiyah atau moderasi beragama ala Indonesia ini kepada dunia internasional. Nah, bagaimana responnya? 450 ulama dari Indonesia dan seluruh dunia yang berlibur di Denpasar, Bali, kemudian diajak ke ke Jogja, itu semuanya saya yakin, ya, Anda sudah melihat YouTube-nya, bagaimana yang ada di Bali, bagaimana yang ada di pondok di Pangandaran, ya, bagaimana juga pembinanya, bagaimana ekspresi daripada tokoh-tokoh Islam dunia terhadap Nahdlatul Ulama adalah sangat luar biasa. Artinya apa? Ya, artinya apa? Bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, ya. PBNU-nya sudah mendunia. Nah, sekarang PCNU-nya, rantingnya, RMI-nya ini mendunia atau tidak? Saya kira iya, karena itu merupakan gerbong daripada lokomotif yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama dalam kancah nasional. Politik, regulasi, semuanya memihak kaum santri. Siapapun calon presiden, siapapun calon legislatif, pasti butuh komunitas santri. Makanya banyak anak-anak santri, ini sahabat-sahabat saya BMI itu menjadi pengepul suara. Pengepul suara. Nah, ini juga dampak daripada ini tadi. Betapa kaum santri ini menjadi rebutan semuanya. Ya, itu. Kemudian juga regulasi, ya, regulasi juga luar biasa. Kebijakan-kebijakan pemerintah nggak ada yang anti pesantren, nggak ada. Semuanya adalah pro pesantren, pro Nahdlatul Ulama. Itu. Jadi artinya semua sumber daya, regulasi dan politik semuanya tersedia. Tinggal panjenengan bagaimana untuk kemudian memajukan pondoknya masing-masing. Kemudian bangga sekolah di lembaga pendidikan Islam ini terjadi luar biasa di mana-mana. Di Nganjuk ini, Gus Hakim, ya, sekolah-sekolah yang minhum itu sudah makin hari makin kehilangan murid. Ya, coba lihat, saya nggak sebut merek lah, pokoknya minhum, ya, mulai dari yang nasionalis sampai yang agamis itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan siswa yang luar biasa drastis. Sementara yang di lingkungan NU asal dikelola dengan baik, maka mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Nah, ini adalah sekali lagi bahwa kita ini mempunyai kondisi yang luar biasa di mana masyarakat sangat percaya terhadap dunia lembaga pendidikan kita. Perlu diketahui, ya, bahwa wali murid sekarang ini begitu adalah sudah masuk wali murid generasi santri. Teman-teman penjenengan, ya kan, itu semuanya nggak elak kalau anaknya itu
di luar lembaga yang mempunyai label Islam. Nah, itu yang kaum santri. Yang non santri itu juga demikian. Coba jangan bayangin sekarang antara Sanawiyah dengan SMP negeri, nggak ada bedanya. Semuanya sudah pakai jilbab, semuanya sudah Islami semuanya. Nah, ini adalah jasa daripada senior kita dalam rangka mensantrikan itu di Indonesia. Ini yang luar biasa yang harus kita berbangga. Indonesia benchmarking moderasi beragama pada level dunia. Tadi sudah saya sebut. Ya, kita yang menjadi benchmark ya daripada pengembangan atau strategi dakwah kita ini secara internasional. Benchmark itu ada di Indonesia dan semua negara di dunia ini sekarang belajar ke Indonesia tentang moderasi beragama. Kita ini kadang-kadang yang nggak terasa karena sudah menjadi budaya kita, ya sudah menjadi habit kita, ya seperti ini. Nah, yang seperti ini tidak ada di dunia itu. Bayangin, jangan kamu lihat ibu-ibu muslimah, ya sahabat-sahabatnya punya cucu gitu ya, lupa udah budal-budal dewi, saku-saku dewi, gawa berkat-berkat dewi, datang di semaan Quran. Lah, ya kemudian pulang ya bareng-bareng sang kodone. Itu loh gembiranya luar biasa, senangnya luar biasa. Ya, itu nggak ada di dunia ini organisasi yang modelnya seperti Nahdlatul Ulama ini. Ya, nggak ada sama sekali. Ya wis langsung nyangoni orang pokoknya panjenengan datang ke sini nggak mungkin disambut sama Pak Haji Subhan. Ya udah dewi sama dewi untuk ini malah tidak imangan. Insya Allah ya. Ya ada sedek dan sebagainya. Itu sudah luar biasa. Ya itu kalah dengan ibu-ibu muslimah itu yang sangat mandiri. Ya itulah kejiwaan yang sesungguhnya ibu-ibu kita itu. Ya makanya sekali lagi ya bahwa kita ini ya habit kita, kebiasaan kita, ya kemudian budaya kita bangun yang dibangun oleh para leluhur kita ini adalah betul-betul budaya yang adiluhur, ya betul-betul budaya yang luar biasa tinggi nilainya. Dan oleh karena itu ke depan dan saatnya kita itu harus melakukan investasi teknologi agar supaya habit kita, kebiasaan kita, ya budaya kita tentang bersama, tentang ngopi bareng dan sebelumnya dan lain-lain sebagainya ini menjadi benchmark dunia dan itu hanya bisa dilakukan melalui media. Ya. Nah, soal media nanti akan banyak dikupas tuntas oleh beliau Gus Hakim yang akan menjelaskan bagaimana media ini berkembang. Gus Hakim ini sudah membuat kalau ada Netflix ya, itu kita ada punya apa Gus? Netflix. Pokoknya serba Nine lah ya. Padahal somo fit itu bisa, tapi kan gak keren. Ya. Kerennya harus ada Inggris-Inggrisnya dikit lah. Nah, oleh karenanya ya Pak Subhan yang praktisi praktisi media itu senantiasa sudah bikin yang namanya podcast ya, ngupload dan sebagainya. Jenengan itu sudah netizen sip ya. Itu kesini tadi itu pasti motret. Kemudian paling tidak masuk ke status. Ya, itu status. Nah, itu sudah bagian daripada kita ini adalah sebagai pelaku media. Lanjutkan. Baik, saya ulas satu persatu. Dukungan regulasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ini adalah sebuah bukan hadiah ini ya, pengakuan dari pemerintah yang luar biasa terhadap pondok pesantren. Ya, yang di sana itu di dalam pasal 1-nya dijelaskan bahwa pondok pesantren bla 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 memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian dilanjutkan melalui pendidikan dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi fungsi kita, ya, fungsi pesantren itu ada 3. Jadi yang pertama adalah fungsi pendidikan,
yang kedua fungsi dakwah, yang terakhir adalah community development, pemberdayaan masyarakat. Ini dari sisi apa? Dari sisi regulasi pesantren. Kemudian peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Di situ saya sebutkan di pasal 5. Saya garis bawahi menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. Jadi regulasi kita sudah ya memberikan satu guidance bahwa bagaimana lembaga-lembaga pendidikan, wabil khusus pondok pesantren itu diarahkan untuk santrinya nanti hidupnya sukses. Ya, ini. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan itu bebas. Yang MI, yang SDI, yang apapun pendidikan di pesantren panjenengan bebas untuk menambah, ya, memberikan deepening, pemahaman, pendalaman terhadap materi-materi yang lain. Jadi sesungguhnya ini sudah jauh daripada yang kemudian populer dengan apa? Merdeka belajar. Ya, pondok pesantren sudah jauh melampaui daripada itu. Nah, oleh karenanya, ya, kata kuncinya itu adalah pondok pesantren itu diberikan hak rekognisi. Ya, hak recognize. Hak rekognisi itu adalah pengakuan dan penghargaan terhadap komunitas pesantren yang unik, yang berbeda dengan adanya budaya yang tersendiri. Jadi kita ini diberikan recognize oleh pemerintah, penghargaan oleh pemerintah untuk mengekspresikan apa saja yang menjadi nilai-nilai atau ide-ide, gagasan-gagasan daripada panjenengan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, afirmasi. Ya, afirmasi. Ya, bahwa pemerintah dengan berbagai programnya mendorong bahwa lembaga-lembaga pondok pesantren ini nanti didorong untuk maju. Ya, ya, di pesantren di Nganjuk banyak yang mendapat BLK. Ya, tapi sayang sebetulnya di antara mungkin 20 BLK yang eksis itu hanya 1-2. Lah ini loh ya, hanya mengejar proyeknya. Ini pun saya mengejar proyeknya, kemudian setelah jadi BLK itu mau diapain? Itu ya, mau diapain BLK itu? Makanya ini yang kemudian harus kita rubah cara berpikir kita. Ya, begitu kita mengajukan bantuan, ya sudah harus berpikir saat mengajukan bantuan ini ke depannya untuk apa? Ya, yang terkait dengan kompetensi, kemudian sumber daya yang ada pada masing-masing pondok pesantren itu. Nah, jadi ada afirmasi. Kemudian selain itu ada fasilitasi. Semua kementerian saya kira memberikan satu bentuk fasilitasi untuk berkembangnya dan majunya pondok pesantren. Ini sudah luar biasa yang sangat tidak kita temukan di masa-masa yang lalu, apalagi di masa pemerintahan otoriter Presiden Soeharto. Enggak kita temukan ya yang seperti ini. Oleh karena itu, coba kita lihat wajah kita. Wajah daripada pondok pesantren, wajah pencapaian pendidikan kita. Ya, ini ada 2 pengumpulan. Yang satu itu adalah merupakan hasil penelitian dari Universitas Negeri Malang, UIN Malang. Yang satunya adalah dari Kemenang. Coba kita cek. Nah, yang satunya dari Kementerian Pendidikan, yang dari Kemenang nanti di belakang. Wajah pencapaian pendidikan kita, pengukuran pencapaian pendidikan secara internasional kita menggunakan PISA, ya, yang punya SMP, SMA, SMK sangat akrab dengan istilah ini, the Program for International Student Assessment. Jadi melakukan assessment terhadap lembaga-lembaga kita, ya. Jadi kalau dulu ada Eptanas, sekarang sudah nggak ada Eptanas, yang ada apa? Assessment. Yang dinilai tidak hanya santrinya atau muridnya, tapi gurunya, ustadz-ustadzanya, termasuk yang dinilai juga kepala sekolah dan yayasannya. Ya, ini jadi semuanya ada. Kalau di dalam ini asesmen nasional di Kemendikbud itu bisa dilihat
Ini datanya. Hanya 3 yang diukur, yaitu literasi, numerasi, dan sains. Tahun 2015 wajahnya bagaimana? Literasi itu 44,60%. Nah, ya, ini literasi. Kemudian tahun 2018 30 naik turun 30,10. Tahun 2022 33,00 untuk literasi. Ya. Kemudian untuk numerasi yang soal hitung-hitungan ya, ada ada sains, ada matematik dan sebagainya, itu berapa wajah kita nasional? Hanya tahun 2015 itu 31,40%. 2018 turun drastis 28,10, dan 2022 naik sedikit menjadi 30,00. Ini yang untuk numerasi. Sains 44,50, 40,00, 42,60. Ini wajah kita secara nasional untuk umum, ya, untuk umum. Kemudian pencapaian hasil belajar literasi dan numerasi dalam asesmen nasional disebutkan di situ aspek kemampuan literasi di bawah kompetensi minimal. Ya, kita masih suram wajah kualitas pendidikan kita itu. Kemudian kemampuan numerasinya atau SDM ini itu di bawah kompetensi minimal. Ya. Kemudian untuk SMP, MTS di bawah kompetensi minimal. Kemudian kemampuan numerasinya juga di bawah kompetensi minimal. SMA, SMK, MA ini ya untuk literasi itu mencapai kompetensi minimum. Untuk SMA, SMK ya itu MA itu sudah mencapai. Tetapi untuk kemampuan numerasinya masih di bawah kompetensi minimal. Nah, ini adalah wajah kita. Ya. Wajah kita masih belum oke banget. Ya. Guru bagaimana? Rata-rata guru itu kompetensinya hanya 56,69. Oh, gak ada nilai 6, gak ada guru-guru kita itu. Artinya apa? Ini masih membutuhkan satu bentuk tantangan yang luar biasa. Jadi ini kalau kuliah tuh nilainya D ya? Iya Pak. Nilainya D, guru-guru kita ini. Lah kalau gurunya nilainya D, muridnya nilainya itu jujur ya dong, iso E ya, dan sebagainya. Ini wajah kita ini ya. Jadi ini adalah kita tunjukkan supaya kita menyadari di mana positioning kita. Ya, di mana positioning kita, lembaga-lembaga kita ini. Ya. Jadi ini dipotret dengan standar internasional melalui PISA. Ya, PISA itu adalah sebuah program dari OECD. Ya, OECD itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi organisasi tentang negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang untuk kemajuan ekonomi. Jadi diukur dari sana. Ya. Kalau mengukur diri kita sendiri ya mesti diapa-apa ini. Gimana kalau jenengan warna anak mau kita top. Nah, literasi itu tidak hanya sekedar membaca. Literasi itu moco tur paham. Ya, tur iso jelasne itu baru yang namanya literasi. Kalau hanya bisa baca dok, ya sama seperti kalau kita ngaji Quran itu ya. Semua lancar tampil, artinya musik ngajari Gus Baha. Artinya ngajari Gus Baha. Nah ini yang literasi kita itu masih rendah tadi itu karena apa? Anak-anak baru bisa membaca tapi belum mampu memahami bacaannya. Itu ya. Lanjut. Kemudian pondok pesantren. Nah ini pondok pesantren ini nanti yang saya usulkan juga dirumuskan ya. Kita tidak punya standar pengukuran yang pasti. Ya. Universitas Negeri Malang, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika pernah melakukan penelitian terkait dengan pencapaian kinerja pondok pesantren. Itu tetapi dia menggunakan standarnya itu adalah standar dari Britania, dari Welsh Assembly Government. Jadi di Inggris Raya itu termasuk di Finlandia
ya, itu ada yang namanya apa? Boarding school, ya, boarding school. Masuk anak saya di Oxford itu ya di boarding school, model di pondok, ya, di boarding school. Nah, itu ada ukuran-ukuran yang ada 52 standar untuk menilai, ya, yang berlaku di Britania Raya itu untuk menilai kinerja daripada lembaga-lembaga apa boarding school. Nah, boarding school ini yang kemudian diadopsi oleh UIN untuk melihat, ya, karena beberapa sisi sama dengan pondok pesantren, untuk melihat kinerja pondok pesantren. Hasilnya bagaimana? Nah ini, untuk kinerja pondok pesantren, pencapaiannya itu ya 52,4%, kelayakannya 34,2%, kepuasannya hanya 13,4%. Wah, tahu kan pada kita ini. Ini kalau nggak sama-sama orang pondok mesti jenengan ngamuk hari ini. Nah ini fakta, ini hasil penelitian. Kemudian kerja lagi tentang efisiensi keuangan. Efisiensi keuangan di pesantren kita itu kinerjanya rata-rata 66,5%. Berarti pengelolaan manajemen keuangan yang di pondok kita itu masih nilainya C. Ya, belum D, masih C. Kemudian inovasi layanan. Nah, layanan kita berapa? 24,5%. Kecil, bro. Kecil sekali. Layanan saya. Soalnya konsepnya tirakat itu. Ya. Jadi layanan ini termasuk layanan catering, layanan pendidikannya dan lain sebagainya. Di pondok itu kan yang salah apa lagi? Ngaji orang, bukan ngaji orang kan? Gitu. Nah, yang kayak gitu itu. Ya. Kemudian keberhasilan programnya hanya 9,0%. Ya, ini wajah kita ini. Saya membaca ini ketawa dalam hati, subhanallah. Nah, artinya apa? Kalau begini, kita harus melompat tadi. Nggak bisa kita hanya berjalan atau lari. Harus lompat, ya, harus lompat ini. Kemudian ini ada yang namanya PKPPS, ya, Asesmen Nasional Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Tapi sayangnya datanya itu tidak dipublish. Gak tahu kalau dipublish mungkin khawatir ini ya, kiai-kiai ngamuk mungkin. Ya, kalau datanya jelek-jelek amat itu ya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang positif yang sudah dimulai oleh pemerintah untuk membuat asesmen terhadap pengelolaan pondok pesantren. Ini saya kira harus kita maknai positif. Jangankan begitu, kata sahabat saya Mu'ad itu ya, sahabat alumni BMI itu. Diminta untuk ikut emit itu sampai disowani berkali-kali. Puluhan ini Gus, dan pondok ini lillahi ta'ala pun boten rusak motor-motor anak. Berkali-kali. Begitu yang lain dapat bantuan ditanya lagi, Gus, gini kulo kebetulan asal bantuan kan dos rintu nih. Dan jenengan boten kersoy kita tertinggal emis itu. Nah, hal-hal yang seperti ini. Lucu-lucu di pesantren itu. Kadang-kadang ya emis itu kan ada passwordnya ya. Passwordnya dipegang pengurus. Nah, pengurusnya lagi oleh sang passwordnya digoyong. Wes kehilangan jejak yang di pondok. Ya sekali lagi ya pengurus-pengurus ya yang sebagai operator kalau mau boyong serahkan dulu passwordnya itu ya, jangan sampai digowo-goyong nomor wis ganti ya wis ya wis kehilangan jejak udah bang itu ceritanya. Ya lanjut. Nah ini baik, sekarang itu kondisi kita. Sekarang kemudian kita melihat ada peradaban digital era society 5 ya point 0 ya 5.0. Nah, ini konsep ini adalah melanjutkan daripada ya era digital yang kemarin sudah 4.0 ya. Sekarang sudah masuk di era society 5.0. Apa artinya? Ini sudah ada kesadaran secara internasional bahwa pemanfaatan teknologi termasuk teknologi digital itu dengan manusia sebagai komponen utama.
Jadi apapun dunia ini, industri, pendidikan dan lain sebagainya, itu harus memanfaatkan teknologi, tetapi jangan sampai kita sebagai manusia ini didikte oleh teknologi. Jadi big data, data besar ya. Big data itu kayak Allah Mahfud gitu loh. Ya gambarannya, kayak Allah Mahfud gitu loh ya. Yang ada ya cloud itu ya rupanya datanya itu. Ya, jadi ini luar biasa ini. Big data itu semua jejak digital kita semuanya terekam. Jadi makanya hati-hati itu kalau bikin bermedsos itu harus bijak gitu ya. Ojo ngawur waduh patah hati ngomong sakwena pada medsos kita ya kacau ya itu. Kemudian bagaimana hubungannya dengan dunia pendidikan kita? Ya, maka guru harus melakukan adaptasi dan meningkatkan kompetensi, itu mutlak. Ya, dan saya yakin tidak ada yang tidak melek teknologi. Nah, inilah kalau kita ini mampu melakukan itu, sekolah negeri mohon maaf, saya ini ketua Dewan Pendidikan Nganjuk, ya, mohon maaf, sekolah negeri lewat nanti, betul, ya, akan lari ke pesantren panjenengan. Karena apa? Di sana itu ada batas-batas, ada sekat-sekat, terus kemudian ada budaya yang tidak kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berekspresi. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah memiliki kecakapan dan kemampuan leadership, digital literacy, entrepreneurship, dan problem solving. Yang terakhir ini problem solving. Ya, kita kan sudah diajarkan ada takror, ada macam-macam di pondok itu yang arahnya adalah kepada pemecahan masalah, ya kan? Pemecahan ada baksul masalah dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita sudah dimodali oleh para kiai kita untuk mengasah ya pikiran kita, analisis kita terhadap tek-tek di dalam khasanah ilmuwan Islam. Nah, disitulah ya bagaimana kita terus kembangkan sehingga menjadi sebuah problem solving. Artinya apa? Semua materi di dunia pesantren ya kita itu harus kontekstual. Ya, sekali lagi harus kontekstual. Teks-teks yang ada di dalam kitab kuning itu adalah era zaman pertengahan. Nah, apakah kemudian itu masih kontekstual dengan sekarang? Nah, itu tugas daripada dunia pesantren, RMI dan sebagainya. Ya, bagaimana mengkontekstualisasi terhadap teks-teks klasik itu. Pondok Tirboyo saya kira punya lompatan yang luar biasa. Yang namanya Fathul Muin itu sudah dibikin ya. Kata model digitalnya sudah ada saya kira ya. Sudah ada sasarannya, ya maknaannya itu ya. Dan sudah ada bahasa Indonesianya dan sebagainya. Agar supaya apa? Itu mempermudah kita ketika sudah pulang dari pondok, iklami mislali. Nah, musoroknya sudah lupa, nah itu dibantu oleh Lirboyo dengan tadi itu memancing ingatan lama terkait dengan nahwu sorok untuk memahami teks-teks kitab kuning. Lanjut. Nah, oleh karena itu ini sudah kita ini ya, dakwah digital merupakan kebutuhan. Sudah kebutuhan ya sahabat-sahabat semuanya. Dakwah kita kebutuhan, bukan lagi sebuah wacana. Dan itu sudah dilakukan oleh TV9 dan yang lain-lain. Konten dakwah yang disebarkan bisa berupa teks, tulisan, gambar, audio, video, animasi, infografis sesuai dengan jenis-jenis konten internetnya. Kasih contoh di situ ya. Itu bagus sekali itu ya yang namanya manajemennya ini yang medsosnya Gus Bahak itu ya. Itu di situ bikin grafis-grafis ya, dibikin konten-konten pendek yang seperti ini. Sebisa apapun, sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba kepada Tuhannya. Meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. Nah, jauh-jauh kiai yang sepertinya dibikin seperti ini, model layar-layar dikirim ke semuanya, itu sudah luar biasa. Jangan dikasih yang namanya seperti di WA kita itu
Kalau ada sudah berpanjang gitu ya, apa itu tulisan gitu. Kalau di Nganjuk itu Mas Basori biasanya. Itu kalau nggak orang yang concern betul ya nggak mau itu baca. Mas Basori, tapi luar biasa. Itu konsumsi bagi pemikir-pemikir. Tapi bagi orang awam ya yang begini-begini, ya perbanyak sholawat gitu ya. Ini konten-konten yang seperti ini luar biasa. Ya, kemudian ucapan-ucapan apa selamat hari ibu, ya happy mother dan sebagainya itu yang bikin di konten-konten kita itu luar biasa. Jadi monggo status kita itu dipenuhi dengan konten-konten dakwah yang seperti itu. Lanjut. Nah, Telkom telah memberikan layanan pesantren Go Digital. Ini tinggal sudah ada semua sebetulnya. Tinggal kita mau apa enggak itu ya. Sudah ada. Wah itu ya Telkom itu. Sudah ada. Terus bagaimana dengan pesantren kita? Nah, ini pertanyaannya. Jadi Go Digital itu sudah ada Trendy Jawa Tengah, Jawa Barat nih, ya. Trendy itu pesantren digital, gerakan membangun pesantren digital yang disebut dengan Trendy. Nah, kita bikin diksi-diksi yang sangat akrab dan apa ya? Akrab dan modern banget lah, gitu ya. Modern banget lah yang bisa diterima oleh kalangan siapapun. Ya. Misalnya misalnya liwetan gitu. Tapi dikasih itu akronim gitu ya. Liwetan itu apa gitu. Karena kalau kita paham liwetan, tapi teman-teman kita yang sejak kecil nggak pernah tahu pesantren ya nggak ngerti liwetan. Oh, anak saya aja nggak ngerti liwetan. Ya apalagi itu orang lain. Lanjut. Nah, saya mencoba ini hakim ya di pesantren kami ya, ini mohon maaf ya, terpaksa saya harus memberikan contoh karena kalau saya hanya bicara belum melakukan ini kan ya kode karo apa ya ngaji menunggai sebenarnya aja yang dilakukan di pesantren kami ya. Seperti saya pada pesantren Garuda ini kan bulan Januari ini sudah kita mulai sudah operasional yang namanya paperless dan cashless ya. Paperless dan cashless ya. Itu jadi semua proses belajar mengajar sudah tidak mengenal yang namanya kertas ya, sudah kan semuanya sudah pakai laptop. Jadi satu semester ini kita betul-betul menguras tenaga pikiran ya untuk membuat konten-konten di semua mata pelajaran ya. Paperless belajar dengan menggunakan laptop semua siswa, menciptakan aplikasi pembelajaran untuk semua bidang studi. Guru membuat konten materi pelajaran termasuk konten ujian. Nilai ujian bisa diketahui secara real time dan terhubung dengan e-raport. Durasi materi ajar yang ditetapkan oleh kurikulum nasional maksimal 50%. Ya, tidak boleh lebih. Kemudian selebihnya untuk deepening, pengayaan, eksplorasi dan kemudian melakukan eksplorasi di Google dan sebagainya. Keberadaan siswa bisa dipantau lewat HP wali murid. Manfaatnya banyak, efisien waktu, peserta didik makin kaya ilmu, jujur dalam penilaian, peserta didik makin senang belajar, target kompetensi minimal untuk literasi dan numerasi dengan mudah tercapai. Contoh, ya kemarin saya minta untuk uji coba PPKN. Ya, PPKN kalau nggak salah itu ada 40 jam di dalam satu semester. Ya, 40 jam dalam satu semester. Itu setelah dibikin kontennya oleh guru, diajarkan kepada anak, itu loh 4 jam pelajaran sudah tuntas pelajaran saat semester itu. Jadi ternyata kurikulum itu didawak-dawaki kayak konsultan itu loh ya. Konsultan itu mestinya pekerjaan 3 bulan, didawak-dawaki 1 tahun. Ya, jadi di kurikulum itu seperti itu. Ya, itu kalau diajarkan 4 jam pelajaran sudah selesai. Nah, kemudian bagaimana selebihnya yang 36 jam pelajaran dipakai untuk yang lain sesuai dengan fokusin daripada sekolah masing-masing atau pesantren masing-masing. Kalau mau dipakai tahfidz ya tahfidz, kalau mau dipakai sains ya sains, dipakai literasi dan konten digital ya monggo dan sebagainya. Jadi luar biasa. Ya, luar biasa kita menghemat waktu, kemudian menghemat penilaian. Penilaian, kita sering tidak jujur nilai anak itu. Ya, anak itu biasanya pintar sih, kayak woluan. Orang diwocok pekerjaannya. Iya kan? Medikilani cara kasar ya, ini.
Nah, ini yang nggak boleh. Kita ini pondok dengan cari nggak jujur belas gitu. Ya kan? Jadi tidak jujur itu dimulai dari guru juga gitu loh ya. Yang mengajarkan ketidakjujuran dengan menilai siswanya itu kiro-kiro. Nah, kira-kira pantasnya sami. Wah, ini kok penting ini. Iya, wis kayak telu nilai ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi dengan adanya digitalisasi itu ujian real time. Ya. Jadi di depan itu sudah ada media TV-nya, kemudian ada mengerjakan si Ahmad misalnya, Ahmad Subhan misalnya, kita kerjakan. Ada soal 10 yang benar misalnya 3 sudah langsung tak muncul di sana warnanya hijau. Subhan benernya telu misalnya, yang nggak benar 7. Rata. Ya, limit misalnya per hari 25.000 rupiah. Ya sudah. Kalau sudah habis ya. Jadi nanti bulan Januari ini tahun ketiga nanti akan kita mulai bukan launching lagi, sudah mulai operasional untuk digitalisasi. Ya, digitalisasi. Monggo nanti Mas Husnul kalau mau meresani nanti tak kabari ya tanggalnya, nanti sama-sama. Tujuan saya apa? Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Ya, gaya-gayaan itu selesai bagi saya. Ya Bapak, saya menginspirasi panjenengan semua. Ayo bergerak, gitu. Ayo bergerak. Jangan sampai dunia kita ini sudah timingnya sudah bagus, kita lewat. Benar? Iya toh, kita lewat. Ayo konten-konten Alfia, Jurumia, Imri itu dibikin konten-konten yang bagus. Iya. Jenengan kalau bisa begitu, masya Allah, boleh terdiri. Tidak usah dengan promosi gratis motor di tempatnya Kiai Gusdur, nggak ada sudah. Iya. Gratis menawar di perusahaan. Gua toh hanya kepingin muridnya banyak. Harapannya nanti bosnya itu naik. Karena itu ya. Bosnya itu naik. Ya nggak boleh sudah seperti itu ya. Jadi kita bikin bagaimana Imriti itu dibuat konten yang menarik dan seterusnya. Saya cerita kepada Mas Gusdur ini Mas Gusdur ini ketua IKPMI Nganjuk ya. Nah di Pondok Nurul Iman di Blitar itu ada Kiai Saiful Bahri. Itu orangnya orang setengah gila gitu. Senang membuat eksperimen. Ya. Pondoknya baru hanya punya Sanawiyah sama Aliyah. Tapi yang namanya muridnya, indennya itu kampung. Ya. Sekarang ini sudah penuh sesak. Santrinya itu, yang inden sudah 500 yang mau masuk besok bulan Juli. Kemarin itu curhat pada saya, saya tahu di mana anak nanti itu. Jangan curhat ke saya, ya kok doa ya bilang gitu ya. Ya mereka bisa curhat. Ya, jadi nanti pasti diburu. Ya. Pokoknya dengan lembaganya bagus, ada yang diunggulkan apa saja. Mas Gusri Dewan itu keunggulannya kan di wirausaha, ya udah itu wirausaha genjot-genjotnya. Ya, misalnya apa nanti habis genjot-genjotnya. Pokoknya harus ada. Saya yakin dalam waktu 3 tahun setelah wali murid tahu kompetensi dan hasilnya, maka tidak ada yang tidak masuk itu. Jadi masyarakat ini sudah cerdas semua, sudah melek teknologi semuanya, sudah menjadi defensif semuanya. Maka yang diperlukan sekarang ini adalah kualitas daripada lembaga-lembaga RRI ini. Ya, lembaga-lembaga yang tergabung dalam RRI ini. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Wali murid sudah nanya, wali murid sudah kaya sekarang. Kalau orangnya mondok, dulu mondok itu orang miskin yang mondok. Sekarang nggak bisa orang miskin memondokkan anaknya. Dia sekolahnya gratis, tapi mana nih dia punya ini? Dia nggak iso, ya pasti bayar. Ya, nah sabune jalur sokong, masa jalur punya mana? Dia punya suwe-suwe dari dia, kalian mikir dulu itu ya. Itu punya ini satu, punya itu makanya ayo ya kita tingkatkan tadi yang layanan tadi itu menjadi tingkat bagus dan kemudian kita sama-sama ya. Jadi di pondok itu nggak ada yang namanya rahasia perusahaan, itu nggak ada ya. Orang gini aja lah, sego pecel atau nasi bebek
Di tempatnya Budi, kalau di tempatnya Sumimin misalnya, pasti beda. Meskipun logo ya foto, terus ini ya foto, tangannya ya nggak sama. Nah itu nanti sekali lagi tinggal tergantung tangannya siapa, ya bunyainya sama Pak Kiainya. Kalau tangannya Pak Bunyai sama Pak Kiai hanya kalau proposal toh, siapa yang mandi? Ya kalau proposal ditambahin, ya doi ya butuh tenangan, tanya itu cucu ini, bisa. Dino lo gak kurang selamat saya uji kurang itu. Kok jadinya ya tambah mana Fatihah satu tambah mana? Ya sudah memang begitu. Itu tugasnya Kiai sama Bunyai. Ya itu makanya saya berharap ini nanti dengan modal kemampuan digital dari pondok-pondok, bagaimana ini menjadi modal untuk berdakwah yang nanti akan disampaikan oleh Gus Hakim. Ya. Jadi saya menyampaikan tentang kondisinya pondok dulu, kondisi kita warga NU masih seperti itu dengan data. Jadi tidak hanya omongan dengan data, dan nanti setelah ini Bapak Gus Hakim akan menyampaikan soal bagaimana depannya. Tapi saya sudah bangga ya, ini sudah ada streaming, ada macam-macam ini ya sudah luar biasa. Nanti pulang itu di grup itu sudah banyak itu ya kegiatan di sini. Artinya apa? Kita sudah sebagai pengguna digital. Ya, baik saya kira itu ya. Nanti langsung aja nanti Gus Hakim. Ini contoh-contoh ya tempat kami. Sederhana Pak, gawe flyer gini loh. Arek dolan, pulang agak foto sing apik. Syaratnya foto niku di sing apik ya bahasanya ya. Foto aja saat jangan asal foto. Ada orang itu ya dipoto teko ngarep iku enak, etok kae saya. Iya, tapi teko samping etok cantik. Iya, Pak Bunir nih kalau dipoto teko ngarep, wah gak menarik. Tapi cari angle-nya Pak Bunir ya apa yang paling akal. Ya udah di situ. Nah, itulah yang kemudian dipakai dipasang di ini di flyer-flyer seperti ini ya. Jadi ada Pak Mubarok itu bikin itu anak-anak dibikin ya, anak apa itu nggak boleh bawa itu ya Pak, nggak boleh bawa HP misalnya ya nggak apa-apa, diajari aja nanti kalau pulang biar mereka sudah bisa ya. Jadi itu jadi macam-macam. Jadi ini kegiatan pembelajaran di tempat kami itu seperti ini ya. Yang ini trial error selama 1 semester dan sekarang sudah fit betul ya untuk menciptakan sumber daya, karena hanya dengan sumber daya yang hebat kita bisa menggapai dakwah digital, dan itu sudah tanpa batas. Artinya apa? Ustaz dulu sampean sini namanya Ethiopia sana bisa ikut. Jadi ya tadi itu Pak Haji Subhan ini sudah cerita orang-orang di Saudi, orang-orang Anjur di sana bisa mengikuti dan seterusnya. Baik, saya kira itu ya.